Halo teman-teman, selamat datang kembali di materi pembelajaran yang ke-14, kursus online cara cerdas mengatur penghasilan, bebas stres di setiap akhir bulan. Nah, teman-teman, pada pembelajaran yang ke-14 ini, kita akan belajar tentang tips kebiasaan finansial yang baik. Nah, ini adalah modul ke-14 kursus online ini, dan kita akan belajar bersama-sama tentang membangun kebiasaan finansial yang baik. Gimana sih kebiasaan finansial yang baik itu? Sehingga apa yang kita lakukan, kebiasaan finansial ini akan menjadi fondasi dalam membangun kebiasaan finansial. Nah, seperti apa pembelajaran kali ini? Yuk kita langsung saja ke materi. Oke, teman-teman, sebagai kisi-kisi dari pembahasan ini ada sejumlah kisi-kisi tentang bagaimana pentingnya kebiasaan yang baik, kemudian tips agar kita bisa konsisten, kemudian ada case study atau studi kasus terkait dengan membangun kebiasaan positif, dan nanti di tantangan akhir kita akan melihat tantangan 30 hari menabung. Jadi secara konsisten akan tantangan 30 hari gitu teman-teman ya, dan ada rekap pembahasan. Nah, pertama kita mau bahas tentang kebiasaan atau habit. Nah, jadi, membangun kebiasaan finansial ini adalah langkah yang baik dan memang ini penting. Tetapi, menjaga konsistensi itu juga nggak kalah pentingnya untuk keberhasilan jangka panjang. Nah, jadi, untuk pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana agar kita tetap disiplin dan konsisten dalam mencapai atau melaksanakan rencana keuangan, bahkan ketika godaan itu datang. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu kenapa sih konsisten itu penting. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang konsisten, maka konsisten ini akan membangun momentum positif. Nah, misalnya gini, kebiasaan finansial yang konsisten akan memperkuat efek positif seperti tabungan yang terus bertambah dan hutang yang terus berkurang. Nah, semisal contoh, Anda menabung 500.000 setiap bulan. Dalam setahun, maka tabungan Anda akan bertambah sebesar 6 juta. Belum termasuk misalnya ada jasa atau bunga yang dihasilkan dari tabungan itu. Nah, jadi secara rutin Anda menabung, maka ini akan menjadi kebiasaan. Nah, kemudian yang kedua tentunya untuk mengurangi stres. Nah, maksudnya gini teman-teman, dengan Anda konsisten menabung, Anda akan tenang dan nggak mudah panik ketika Anda menghadapi pengeluaran yang nggak terduga. Entah itu karena Anda mengalami kondisi darurat, itu karena Anda sudah punya dana darurat. Jadi Anda akan jauh lebih tenang. Nah, kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting adalah bagaimana mencapai tujuan jangka panjang. Nah, jadi konsistensi itu, teman-teman, akan membantu Anda tetap pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan besar keuangan. Seperti misalnya membeli rumah, kemudian pensiun yang nyaman, bebas waktu, kemudian bebas menggunakan uang untuk memenuhi gaya hidup Anda. Nah, jadi untuk tips yang agar Anda tetap konsisten, yang pertama adalah tetapkan pengingat secara rutin. Anda bisa gunakan aplikasi Google Calendar, kemudian ada aplikasi keuangan untuk mengingatkan Anda menabung ataupun membayar tagihan. Contohnya setiap tanggal 1 Anda setting, Anda otomatis menyisihkan 20% dari gaji ke rekening tabungan. Nah, ada juga sistem yang bisa Anda gunakan berupa otomatisasi. Nah, otomatisasi ini teman-teman membuat Anda sebenarnya bisa menggunakan fitur auto debit. Nah, misalnya fitur auto debit ini untuk menabung. Nah, jadi tanpa melakukan apapun, karena ada fitur auto debit, Anda akan menabung secara otomatis. Atau untuk membayar cicilan, atau misalnya untuk mengurangi resiko lupa sehingga Anda tergoda untuk belanja. Nah, jadi itu otomatisasi teman-teman. Yang ketiga, Anda perlu memberikan diri Anda reward. Jadi rayakan kemajuan kecil, beri diri Anda hadiah pada saat Anda mencapai milestone keuangan. Contohnya, setelah Anda berhasil menabung selama 6 bulan, Anda membeli sesuatu yang Anda inginkan. Misalnya Anda ingin membeli buku, Anda beli karena ada reward atau belinya sesuai anggaran, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, harus bersikap fleksibel. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri.
Nah, jika sesekali melanggar rencana, jangan lantas Anda menyerah. Kemudian lakukan evaluasi dan bahkan Anda evaluasi kembali sehingga Anda terus berada pada jalur yang benar. Nah, jadi yang berikutnya, yang kelima, cari dukungan. Nah, yang tidak kalah penting teman-teman, Anda harus berada pada circle yang benar. Jadi bergabung dengan komunitas keuangan, kemudian ajak diskusi atau saling mendukung dalam membangun kebiasaan positif. Ini akan jauh lebih efektif membantu Anda membangun kebiasaan finansial. Jadi 5 tips praktikal ini bisa Anda praktekkan teman-teman. Dan tentu saja saya yakin dengan mempraktekkan ini Anda akan bisa menjadi orang yang konsisten. Nah, jadi kalau saya secara pribadi ini contoh reward yang saya gunakan karena saya berkomitmen atau konsisten dalam melakukan kebiasaan finansial. Misalnya saya berhasil frugal living selama 3 bulan, maka self rewardnya saya membeli sebuah buku yang buku ini akan menjadi bahan bacaan. Nah, kalau misalnya yang kecil dalam 1 bulan misalnya bisa juga saya sering membeli coklat untuk menemani saya ketika saya berhasil melakukan kebiasaan finansial. Nah, coklat ini teman-teman dipercaya akan memperbaiki mood. Nah, jadi teman-teman ini bukan promosi, bukan ajakan untuk membeli produk tertentu. Ini semacam contoh. Jadi kalau saya biasanya coklat itu untuk memperbaiki mood. Oke, sebagai studi kasus komitmen menabung, teman-teman Anda silahkan perhatikan ilustrasi ini. Nah, sebut saja namanya Sinta teman-teman ya, seorang karyawan yang punya komitmen menabung 1 juta per bulan. Nah, tujuan dia menabung adalah untuk rencana nabung rutinnya 1 bulan, tetapi pada akhirnya dia tergoda sehingga ikut belanja online dan tabungannya terpakai. Nah, akhirnya yang dia tabung hanya 500.000. Nah, kemudian uang ini kan kepake nih. Jadi uang Sinta ini pada akhirnya dia ganti di bulan berikutnya. Nah, jadi teman-teman, ada satu kutipan yang menarik dari Warren Buffett adalah jangan menabung dari apa yang tersisa setelah Anda belanjakan, tetapi belanjakanlah apa yang tersisa setelah Anda menabung. Oke, teman-teman, akhirnya ini rekap yang bisa kita sampaikan dalam pembelajaran ini, karena konsisten adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Jadi pelajari bahwa kenapa habit ini menjadi penting, habit positif, kurangi stres, dan ada goal yang ingin Anda capai. Kemudian tipsnya, bikin pengingat, ada otomatisasi, kemudian bikin Anda fleksibel, ada reward juga, dan tentu saja perlu dukungan. Nah, teman-teman, sebagai konklusi, konsisten itu jauh lebih penting dibanding janji kosong. Jadi, Anda perlu belajar konsisten. Oleh karena itu, teman-teman, apa yang dikatakan oleh Lo Keng Hong bahwa menjadi kaya itu penting, ini artinya kita benar-benar kaya dalam hal ini. Nah, tetapi yang tidak penting adalah kita kelihatan kaya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dalam pembelajaran ini dapat menginspirasi Anda. Jadi setelah menonton materi ini, pilih salah satu tips yang bisa Anda terapkan untuk menjaga konsistensi kebiasaan finansial Anda. Jangan lupa untuk tetap konsisten, dan konsisten ini akan jauh lebih penting dari sempurna. Di materi terakhir, kita akan menyelesaikan kursus ini dengan sebuah challenge yang menarik, yakni dengan tantangan 30 hari menabung. Oke, teman-teman, jangan sampai lewatkan pembelajaran berikutnya, dan sampai jumpa.